Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Bapak Ibu Kanda Yunda yang berbahagia pada pagi hari ini, semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia dan nikmatnya lah kita bisa berkumpul melalui media Zoom. Insya Allah akan selalu mendekatkan hati kita pada Allah dan terjalin silaturahmi yang sangat baik setiap Jumat pagi di antara kita. Maka dari itu mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Topik kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan Palestina, yaitu pandangan masyarakat internasional, wabil khusus masyarakat Australia, di mana Bang Holidin berdomisili. Ya, sebagai informasi, Bang Holidin, Jumat lalu itu narasumber kita adalah Ustadz Jedin Rasmin. Dan rekaman Jumat pagi itu biasa diupload di YouTube. Ya, ternyata rekaman itu oleh YouTube dihapus. Ya, jadi sangat luar biasa memproteksi informasi-informasi tentang bagaimana perkembangan saudara-saudara kita di Palestina. Apakah mungkin karena judulnya tragedi Palestina ya sehingga YouTube menghapus rekaman yang biasa diupload di YouTube itu. Baik, Bapak Ibu Kanda Yunda, wabil khusus narasumber kita yaitu Abang Da Kanda Holin Yakub ya, kita udah tahu ya beliau berdomisili di Australia dan ada lembaga juga di sana ya, biasa teman-teman kalau yang ke Australia mampir ya. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya pada pagi hari ini juga saya minta saudara Hadi Nur Ramadan, Bang Holidin, untuk nanti Siapa? mungkin Hadi Nur Ramadan, adik kita juga, junior kita juga, beliau sedang ada di Palestina. Oh, Ya, nanti Masya Allah. Alhamdulillah. kalau beliau sempat nanti saya minta untuk ikut sedikit lah ngasih kabar di Ya, pertengahan. ya, ya. Kalau memang sempat beliau Ya, bergabung ya. ya, Baik, ya, ya, Insya Allah. dipersilakan Bang Holidin untuk menyampaikan materinya seperti biasa sampai 6.45 ya, kalau nanti berkenan mungkin bertambah. Baik, silakan Bang. Oke, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara sekalian, Kanda, Yuda, adik-adik mungkin masih ada yang, tapi saya kira ini lebih banyak jadi cucu-cucu saya ini. Mungkin lagi adik-adik, cucu-cucu. Yang saya lihat di sini sudah bergabung ada 44 orang, Alhamdulillah. Sebelum kita mau sharing tentang tema yang diberikan kepada saya, kita memang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tentang kejadian semalam yang sangat kita tidak inginkan, tapi memang itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tidak patah semangat kita. Karena sesuai dengan judul, dapat dengar suara saya nih? Dengar. Dengar Pak, jelas Bang. Judul yang diberikan kepada saya adalah memang ini sebenarnya ini adalah kata hati umat manusia, tidak peduli agama Islam atau bukan agama Islam. Tidak hanya
di Indonesia, juga di luar Indonesia, ya di Australia dan di Eropa, di mana-mana. Kalau sudah berbicara kata hati, itu adalah tidak ada batas lagi. Tidak ada batas lagi saya orang Islam atau bukan Islam, atau saya bangsa apa atau apa. Kenapa? Ini kita sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun penyiksaan. Saya mengistilahkan itu penyiksaan terhadap saudara-saudara kita yang seiman dengan kita ataupun siapa dia. Namun pandangan daripada negara-negara, ini saya lihat kalau disebut tadi adalah pandangan masyarakat. Saya mau bedakan masyarakat dunia itu dengan pemerintah. Nah, di Indonesia juga begitu. Pemerintah dan masyarakat itu berbeda. Kalau saya langsung saja ambil contoh, kita di Australia di sini sudah diketahui umum kita bahwa pemerintah sangat mendukung Israel. Selalu mengekor kepada Amerika. Tapi kehendak Allah apa? Boleh berbalik. Karena apa? Karena memang ini doa-doa daripada. Kalau kami di Australia ini sejak awal kejadian sampai sekarang tidak pernah. Tadi malam habis salat Isya juga berdoa di masjid-masjid kita. Saya pikir hampir semua juga melakukan hal yang sama. Tapi kita masyarakat dunia, masyarakat di luar komuniti Muslim terbanyak, ternyata semangat untuk kebersamaan, semangat untuk membela kebenaran, semangat untuk membenci kezaliman ini sangat tinggi. Bahkan kalau kami di sini, saya kira ini termasuk luar biasa juga, karena kebetulan kalau kita wali kota tempat saya tinggal ini orang Muslim, wali kota yang orang Muslim, dan di kantor wali kota itu bendera sampai sekarang belum diturunkan. Ada bendera Australia dan juga ada bendera Palestina. Ini menunjukkan kepada semua. Jadi orang-orang yang bukan Islam pun dia merasa tergugah gitu, tergugah. Yang terakhir ini bukan terakhir, yang belakangan ini kita lakukan di Harbour Bridge itu sebagai ikon untuk Australia. Orang pergi Australia, kalau tidak ke Harbour Bridge, tidak ke sini, tidak dianggap sudah ke Australia. Kenapa itu terjadi? Yang pertama adalah pengajian-pengajian. Saya melihat ini pengajian-pengajian, dakwah-dakwah yang dilakukan oleh kita. Bukan hanya dakwah bilisanul hal. Bukan hanya dengan ceramah-ceramah. Akan tetapi adalah dakwah bilhal. Nah, kita banyak program-program yang menyentuh hati, yang menyentuh kepentingan-kepentingan umat. Tidak hanya kepentingan orang Muslim, juga kepentingan masyarakat. Di samping itu juga organisasi-organisasi Muslim terutama, kalau kami di sini ada namanya Australian National Imam Council, itu memang non-profit, bukan seperti majelis ulama kita di Indonesia. Bukan, kita itu memang independen. Kita tidak ada gerakan daripada pemerintah, kita membiayai hidup kita sendiri. Di situ bercampur-campur dari seluruh bangsa yang menjadi member di sana. Kebetulan yang anggota dari ANIC namanya, Australian National Imam Council, ada kita orang Indonesia ada 2 orang. Yaitu ada satu Ustadz Dr. Amin Hadi, ada orang Malang, dia lulusan Al-Azhar, dan saya sendiri. Kami berdua di situ. Walaupun kami minoritas dalam kalangan masyarakat Muslim, tapi berbicara tentang Islam, berbicara untuk kepentingan umat, berbicara tentang membenci kezaliman, berbicara tentang membela kebenaran, itu sangat kental. Sangat kental. Dan alhamdulillah, karena program yang kita lakukan adalah menyentuh umat, program-program bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana membantu anak-anak remaja, anak-anak pemuda itu yang memang tidak ada arah dalam hidup. Maka di situ kita berperan
bagaimana membuat training-training selain daripada training yang untuk masyarakat Muslim kita sendiri, juga training-training untuk remaja-remaja, pemuda-pemuda yang Australia ini. Jadi maka tidak heran kita di sini alhamdulillah increase masyarakat yang masuk ke Islam sejak saya awal dulu datang tahun 93 saya datang ke sini sampai sekarang. Ini naiknya persentase dari 0,8% sekarang sudah 3,2%. Bahkan alhamdulillah di kawasan wali kota saya tinggal di sini, Canterbury Bankstown Council, kita ada 15% umat Islam sekarang. 15%. Tapi secara keseluruhan kita 3,2. Udah hampir sama seperti London. Walaupun memang tantangan, challenge itu tetap ada, di mana-mana ada. Kalau kita lihat di Eropa, lihat di Amerika, karena kita ada acara, ada silaturahim macam kita Zoom begini yang rutin dilakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Seperti tadi malam, itu cepat sekali kita berkumpul, karena memang kata Rasulullah doa silahul mu'minin. Kalau waktu sekarang ini yang diperlukan sekali kita tidak bisa melakukan secara nyata. Kita saudara-saudara kita alhamdulillah yang sudah boleh ke sana, saudara-saudara kita yang bergabung dengan Sumut Nusantara dan juga saudara-saudara kita yang memang sudah dari negara mana saja yang sudah berkumpul untuk datang ke sana. Namun Allah berkehendak lain. Saya melihat ini adalah bukan untuk patah semangat kita. Sudah dekat. Makanya saya secara pribadi tidak percaya apa yang dilakukan oleh Sumut ini sudah cukup baik. Tapi tidak percaya negara yang punya hak itu, terutama Amerika, walaupun di lobby apa saja, diundang oleh siapa saja, oleh Perdana Menteri, oleh Presiden siapa saja untuk berbincang, saya tidak percaya bahwa itu bisa menjadi suatu solusi yang untuk menyelesaikan persoalan. Jadi bukan tidak percaya kepada dunia, saya mudah-mudahan. Seandainya memang ini tidak berhasil, saya belum mengatakan ini tidak berhasil, mudah-mudahan masih ada jalan, kita terus berdoa. Tapi ini adalah start point. Kalau memang sudah dilakukan dengan sumut macam begini, dengan tidak kekerasan, katanya tidak kekerasan, padahal mereka melakukan kekerasan. Kita bisa lihat di video-video bagaimana mereka datang dengan senjata lengkap, datang ke kapal-kapal yang sudah pasti di kapal-kapal itu hanya membawa bantuan untuk masyarakat, tidak membawa senjata. Begitu juga ada kapal-kapal yang memang, karena lobby sekarang, lobby itu sangat kuat daripada orang Yahudi itu, sangat kuat. Dan kita mungkin strategisnya kita harus kembali kepada strategis yang telah dibuat, telah diasas oleh Rasulullah Muhammad SAW. Memang kita pakai semua cara, tapi kalau kita, saya kira ini juga masing-masing kita di negara kita masing-masing mencoba melobi. Kami tidak putus-putusnya melobi dengan Perdana Menteri, dengan menteri-menteri kita lobby. Apalagi kemarin itu ada election kita itu. Nah, kita jangan bicara, kita mau pilih siapa yang memang membela kepada kebenaran, membela kepada Islam. Paling tidak membela Islam, tidak membuat permasalahan, tidak mencegah, tidak menghalang kegiatan-kegiatan Islam. Ternyata seluruh kegiatan Islam tidak ada yang membuat masalah kepada masyarakat. Justru kalaupun ada, itu bukan untuk masyarakat. Hal segelintir orang yang memang itu pun digunakan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Jadi kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat-surat kita yang ditangkap, apalagi yang sekarang divideokan, itu semua peralatan dipretelin oleh Israel. Sehingga kita tidak bisa tahu lagi, padahal sudah dekat. Sudah dekat bukan untuk menyerang Israel, sudah dekat untuk mengantar bantuan kepada anak-anak kecil, orang-orang yang memerlukan bantuan. Tapi diperlakukan seperti diperlakukan teroris. Jadi mereka senang saja, dunia senang saja. Begitu mereka melakukan sesuatu tindakan, oh kami inilah diorganis oleh Hamas, makanya kami lakukan itu. Diserang negara mana saja, oh karena di situ bersembunyi
bersembunyi apa namanya Hamas. Senang saja membuat begitu. Dan tidak ada pemimpin-pemimpin dunia yang mengklaim itu. Mengklaim. Ini sekarang sudah begitu dipretelin. Eh, masyarakat sipil dipretelin dalam membawa apa? Tidak ada suara-suara daripada pemimpin-pemimpin dunia, terutama yang bergabung dalam OIC untuk mengatakan itu. Mudah-mudahan ke depan kita doakan saja, kita tidak berputus asa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa Islam itu akan berjaya dan kita akan menang insya Allah. Dan kepada semua kita sekarang tinggalkan perbedaan-perbedaan, karena dengan persatuan kita, dengan satu musuh kita, yaitu musuh kita adalah kezaliman, kita kompak, tidak hanya kompak dengan sesama kita Islam, juga kompak dengan seluruh umat manusia, karena bagi mereka ini adalah masalah kemanusiaan. Bagi kita lebih penting adalah jangan kena dengan apa kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kamu kalau kamu tidak mencintai saudara yang seiman denganmu sebagaimana engkau mencintai diri kamu sendiri. Di dalam global samud rotila itu kita lihat itu memang ada seperti apa namanya Itali dan sebagainya. Kenapa mereka begitu sudah dekat padahal itu ada kapal perang di depan itu. Kapal perang depan, tapi tiba-tiba mereka bergeser. Makanya Allah juga sudah mengingatkan walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tabi'a millatahum. Bukan kita tidak percaya sambutan-sambutan, tapi jangan 100%. 100% kita adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa kita usaha maksimal apa yang kita lakukan. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang jangan putus-putus. Apalagi kita yang jauh di negara kita masing-masing untuk membantu saudara kita orang Palestina, anak-anak Palestina yang sangat tersiksa sekarang, bahkan makanan, minuman yang tidak selayaknya mereka harus buat begitu. Kita tidak cukup dengan menangis, tapi harus lakukan sesuatu. Dan saya yakin, apalagi kita dari PI, keluarga besar PI, kita dengan tidak membawa bendera apapun, hanya membawa satu semangat bagi kita, Intul Islam wal Muslimin, insya Allah ini akan kita dapati. Saya kira inilah mungkin waktunya bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena juga ini saya sebenarnya selamat nih baru keluar rumah sakit, baru operasi ini. Baru operasi, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Hulin. Silahkan teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu, Kanda dan Yunda yang akan menyampaikan mungkin pertanyaan atau pendapat yang lain ya. Ini Saudara Hadi rupanya sinyal di sana mungkin internet juga Bang. Jadi saya kepada minta beliau untuk bisa nanti ikut menginformasikan kondisi terkini di Palestina karena beliau ada di sana. Silahkan Kanda, Yunda, Pak Ustadz Medi. Ya, silahkan. Ustadz Medi. Baik, gini Bang, selama ini kan ada beberapa negara yang tadi yang Abang sampaikan antara masyarakat dan pemerintah itu kan berbeda sikapnya, ya, di mana masyarakatnya sangat mendukung tentang kemerdekaan Palestina, tapi pemerintahnya dalam forum sidang PBB yang lalu kan dia tidak menolak tidak mengakui ya, belum mengakui atau benar-benar sebelum ya. Sehingga reaksi dari masyarakat di negaranya sangat luar biasa, seperti di beberapa negara kita lihat sangat memblokade segala macam untuk bisa memaksa pemerintahnya ikut serta dalam pengakuan kemerdekaan Palestina itu. Mungkin Bang, mungkin ada tanggapan dari Abang sebelum nanti Pak Jahrawi menyampaikan.
Ya, oke. Memang kalau kita sudah ada keikhlasan, maaf saja gitu. Apakah presiden, pemimpin-pemimpin ataupun legislator, kalau sudah ada kepentingan, rasa ikhlasnya itu sudah kurang, maka beginilah jalannya. Walaupun kalau kita bisik-bisik, kayaknya pemimpin-pemimpin setuju dengan apa keinginan masyarakat, tapi mengingat dia mendapat sudah diberikan. Ini kan senjata seperti dilakukan oleh Cina. Saya kira ini menarik juga. Nah, Cina menguasai negara-negara tidak dengan kekerasan, ya, menguasai negara-negara itu ya dengan duit, kasih duit. Nah, begitu juga digunakan di Indonesia, di mana-mana negara. Makanya kalau strategi kita di sini, kita member of parliament, anggota DPR itu kita undang satu-satu. Kita lakukan pendekatan. Setiap ada kegiatan yang umum begitu kita panggil mereka, berikan kesempatan untuk berbicara dan untuk kita berbicara hati ke hati. Dia akan tersentuh. Kalau sudah berbicara hati ke hati, dia akan tersentuh. Tapi kita harus luruskan ikhlas. Karena dalam baik ibadah madah ataupun bukan ghairu madah, kalau kita lakukan secara ikhlas, insya Allah kita bukan untuk show off, tapi adalah kita membela itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah menyebutkan dalam hadis, bagaimana kepedulian kita terhadap orang-orang mustadafin. Saudara-saudara kita itu di Palestina, di Gaza terutama, itu begitu tersiksa dengan keadaan macam begitu. Kita alhamdulillah di mana-mana masih bisa hidup tenang, kita mau ke masjid bisa tenang, kita mau berbisnis bisa senang. Jadi selagi tadi ada satu bukan saya baca, selagi PBB itu masih ada hak itu, jangan harapkan kepada PBB itu. Jadi bagaimana juga kita lakukan menurut kita. Kita tidak tinggalkan, tapi jangan mengharap satu-satunya nanti resolusi PBB. Dibuat resolusi apapun oleh PBB, sudah pasti kita tahu bagaimana PBB tidak akan memihak. Amerika terutama tidak akan memihak. Sekarang ada nggak dari pihak pemimpin-pemimpin? Kalau baca sejarah panjang itu, maaf saja itu negara-negara Arab itu di belakang. Kenapa? Dari mereka itu pada daerah di negara-negara Arab itu tidak mendukung. Artinya tidak memberikan kesempatan, tidak berani menegur majikannya karena dia sudah terikat dengan dengan ya kemerdekaan saja diberikan. Bagaimana itu kan Eropa itu negara-negara kan dibagi-bagi oleh Inggris dulu itu. Jadi kita jangan mengharapkan itu PBB yang kalau kita bisa lobby dan lobby itu harus secara Amerika. Ini yang kiroknya kan Amerika. Nah, kemudian Yahudi itu menyusup di mana-mana. Yahudi. Makanya kita tidak bisa harapkan kita mulai nggak besar nggak apa-apa. Masing-masing kita pertama dari kita kalangan orang Muslim ini baik di OIC ataupun di luar itu kita lakukan itu. Dan insya Allah akan membela kebenaran itu. Kendati pun tantangan yang kita hadapi itu tantangan untuk lebih memperkuatkan kita. Kadang-kadang Nasrullah itu pertolongan Allah di luar jangkauan pemikiran kita. Tentunya kita dengan mempersiapkan diri yang banyak. Sekarang alhamdulillah kalian anak-anak muda kita, ya bukan saya anak-anak muda kita hafal Quran banyak itu bagus Bahasa Al-Quran banyak di mana-mana menghasilkan Al-Quran banyak. Tapi di luar itu juga harus ada yang insting politiknya lebih kepedulian terhadap politiknya lebih besar. Karena perjuangan untuk menghasilkan penghafal Al-Quran mungkin agak lebih mudah ketimbang bagaimana mendidik anak-anak ini, mendidik masyarakat ini adalah istiqamah dari pertama sampai akhir. Dan ujung-ujungnya kita di PI training bla 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 sampai pengurus besar, dapat dicokok untuk masuk ke parlemen udah diam. Kan begitu. Di dunia juga begitu, di mana-mana juga begitu.
Tapi alhamdulillah masih ada baiknya juga. Kalau orang sudah pernah di training pada dasar, waktu dia mendapat angin segar itu, begitu dia lakukan pendekatan oleh masyarakat, oleh kita, dia akan berpikir, masa 24 jam dia akan terus terlena, tidak akan itu. Nanti sewaktu-waktu lihat timingnya, dan saya yakin sekali karena janji Allah kita akan menang, namun kita tetap harus mempersiapkan diri. Jadi mengapakan jangan dalam keadaan begini kita dipecah-pecahkan lagi. Kan dipecah-pecahkan lagi nanti. Jadi tidak ada lagi kelompok-kelompok yang memecahkan di antara kita. Malaysia, Pak Anwar Ibrahim, perlu didukung apa yang dia lakukan itu. Nah, tapi kita tidak melihat kan negara-negara lain yang berani, tapi itu negara kecil, negara besar. Oke, mau ditambahin ini Baik, siapa yang sudah kata? Pak Mbak Zohrawi. Jahrawi, Pak Iya. Jahrawi, Bantul. Monggo, Mbak. Itu Mic-nya, Mbak. Mbak, mood mic-nya, itu, Mbak. nggak dengar Mbak, suara. mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moderator dan diaturkan doa semoga Ustadz segera sehat terjaga untuk menuju hari akhir yang baik. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terkait dengan masalah Palestina, ini kalau saya memahami dari Al-Anfal ayat 3 kalau nggak salah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Saya memahami bahwa kita untuk bisa membaca ayat-ayat Allah. Saya memahami pula bahwa ayat Allah itu ada dua. Satu qauliyah yaitu dari Al-Quran, kauniyah termasuk yang dari Palestina. Nah, ini kita bisa memahami bahwa Allah juga telah perintahkan wasta'inu bisobri wassolah innallaha ma'asobirin. Mohonlah pada Allah dengan sobar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sobar. Jadi sebenarnya dengan Palestina ini saya memahami sebagai undangan VVIP dari Allah sebenarnya. Namun kadang-kadang kita malah terjebak dengan sikap yang sok diplomatis, politis. Ini masalah. Nah, oleh karena itu Ustadz mohon agar nanti korelasi antar ayat dan implementasi atau amaliyahnya ini bisa menjadi opsi solusi yang rahmatan lil alamin. Karena kita yakin bahwa Rasulullah ini hadir dengan ayat-ayat Allah dan betul menjadi rahmatan lil alamin. Nah, saat ini kita diuji oleh Allah, mungkinkah kita, bisakah kita untuk mengaturkan, mengantarkan, menyiapkan rahmatan lil alamin, kita ngikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga dari korelasi beberapa ayat yang tadi di antara sudah saya aturkan, Ustadz nanti lebih memperluas korelasinya sehingga kita sekarang bisa makrifah, mengenal diri melalui muhasabatun nafs, muhasabah. Nah, saat ini banyak orang yang jauh dari muhasabah, apalagi makrifah kan begitu. Nah, mudah-mudahan dari yang saya sampaikan tentang Palestina adalah ini undangan VVIP dari Allah untuk umat beriman, umat Islam. Harapannya insya Allah seperti Abdul Muthalib tawakal ala Allah, abruha hancur. Sehingga seberapa kekuatannya kalau kita umat mukmin ini bertawakal, saya yakin Palestina bisa terselamatkan. Mohon maaf Ustadz, semoga ini ya untuk pencerahan. Makasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bang. Ini Bang ada dari chat Bang, saya bacakan ya, dari Ibu Husnah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagaimana pandangan Bapak narasumber, maksudnya Bang Holidin, terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Eropa, terutama Inggris,
yang mengakui kemerdekaan Palestina. Apa yang mainkan? Ya, kita tahu bahwa Inggris lah yang memulai sebetulnya ya. Harus Inggris yang mengakhiri. Baik, silakan Bang. Iya. Setelah ini Ibu Rahayu, Oke. setelah dijawab Ya, ya. Silakan Bang. Inggris itu kan negara Commonwealth. Jadi kalau saya pandangan untuk pendekatan yang dilakukan ke Inggris, kita mulai dari negara-negara Commonwealth. Kita pakai suara-suara Commonwealth. Ya, Malaysia Commonwealth. Ya. Negara-negara Commonwealth kita coba lakukan. Karena kita ini kan bukan gerakan saya kan bukan menteri, salah seorang menteri, bukan presiden. Jadi paling tidak suara-suara kita dari NGO itu sampaikan kepada pemimpin-pemimpin negara kita, terutama yang ada di dalam negara Commonwealth. Karena negara Commonwealth sendiri sebenarnya, mereka ini kan, negara Commonwealth itu kan cukup banyak negara Commonwealth itu. Cukup banyak. Dan bermacam-macam. Jadi kalau kita punya, oke lah kita sekarang yang kita berbicara, kita aktivis di dalam organisasi ini bukan aktivis politik. Tapi bagaimana suara-suara kita sampai kepada pemimpin politik paling kementerian luar negeri yang ada di negara kita masing-masing. Pendekatan itu dilakukan, tapi kita yaitu tadi doa jangan putus-putus, pendekatan ke masyarakat ini jangan putus. Kita di Inggris itu sangat signifikan, terutama di London, signifikan increase masyarakat Muslim itu. Malah sekarang ada 2 wali kota, mungkin akan bertambah lagi yang orang Muslim. Orang Muslim, London itu wali kotanya orang Muslim. Dan orang Muslim di London itu sudah sekarang 15%. Jadi kita jawab, kita konversasi dengan kerja nyata, bukan hanya talk, bicara. Itu habis bicara, didengar, orang politik kan apa yang kita bicara, dengar, proposal kita didengar, diterima, tapi tidak ada action. Tapi dengan program, kita tunjukkan program-program kita. Bagaimana rugi manusia dengan persoalan Palestina itu tidak akan selesai. Semua negara sekarang di dunia berpikir tentang itu. Belum lagi kita lihat dari segi finansial cukup banyak terkuras di situ. Kemarin tuh yang Sumun itu banyak sekali kapal-kapal. Itu ada cuak, apa istilahnya kalau cuak itu. Ada yang mengambil kesempatan dalam pembelian kapal-kapal itu, dalam disewa pengemudi kapal itu ada diinfiltrasi orang-orang yang tidak suka kepada perjuangan kita untuk membebaskan Palestina. Bagi saya sekarang prioritas sekarang bukan untuk merdeka Palestina, tapi menyelesaikan persoalan orang-orang di laut itu dan masyarakat yang ada di sana. Karena begitu itu selesai, insya Allah merdeka. Kalau kita suarakan merdeka, boleh-boleh saja itu. Tapi jangan menghabiskan waktu ucapan itu. Karena itu tidak akan diberikan oleh Amerika, itu tidak akan diberikan. Karena hak itu ada sama mereka. Ada 5 itu, tapi Amerika yang paling menentukan. Kedua baru Inggris itu. Jadi pendekatan saya itu kalau ditanya kepada saya, bagaimana kebijakan kita? Sekarang senjatanya adalah ekonomi. Yang kemarin ini saya kira kalau kami di Australia sini ada anak Muslim hampir tidak lagi, mungkin tidak 100%, tapi sudah 75% kita orang-orang Muslim tidak akan belanja lagi produk-produk yang membantu Israel. Tidak. Kalau KFC, McDonald's itu sudah close untuk orang Muslim. Begitu juga di seluruh negara. Di Eropa sekarang juga begitu. Itu akan terasa nanti. Akan terasa. Ya, kalau saya karena kita bukan kebijakan sebagai politician, sebagai orang yang berkuasa secara politik. Itulah kira-kira yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Bang. Selanjutnya ini Bu Rahayu. Silakan Bu Rahayu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syafakallah Ustadz. Semoga dimudahkan kesembuhannya.
Amin, amin. Ada yang mengganggu saya dan mungkin kebanyakan Muslim yang memperhatikan yang peduli terhadap Palestina ya. Salah satunya itu genosida yang terus-terusan selama 2 tahun ini tidak ada penyelesaian secara taktisnya gitu dari internasional. Salah satu bentuk perlawanan sebenarnya terhadap Zionis kan yang sudah sudah menginternasional itu gerakan boykot ya Ustadz. Jadi mungkin perlu bisa diinformasikan kepada kami bagaimana gerakan boykot di Australia khususnya dan mungkin secara dunia internasional efektivitasnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan cleansing Palestina. Jadi ini adalah satu istilah yang diberikan kepada produsen-produsen pendukung Israel yang mereka diboykot, tapi di satu sisi akhirnya mereka melakukan satu tindakan atau bukan tindakan ya, apa ya namanya Ustaz ya? Cara ya. Jadi satu sisi mereka membantu Palestina, tapi di sisi lain mereka tetap membantu Israel gitu. Mungkin ada pandangan dari Ustadz mengenai hal tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang, langsung Bang. Wabarakatuh. Memang dalam hal persoalan Palestina ini kita ada bukan pecah, ada 3 bagian. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang silent gitu kan. Ingin selamat. Bagi kita memang tidak ada alternatif. Kita sudah tadi ada Ustadz Zahrawi tadi sudah menyebutkan itu. Kita pendalaman, saya setuju itu dengan komen di dalam chat ini. Ya memang saya setuju sekali itu. Memang baguslah kita mencetak generasi hafal Quran, kita Quran. Tapi pengamalan daripada itu juga penting. Jadi pengalaman kami di Australia ini, di Australia sekarang orang-orang yang memang yang sudah terdidik di dalam organisasi ini tidak antar lagi anak ke sekolah umum. Di Australia ini antar anak ke sekolah itu undang-undang, kalau enggak kita bisa dikenakan denda. Anak-anak sudah umur sekolah kita tidak antar ke sekolah bisa dikena denda itu. Tapi sekarang kita punya alasan karena juga Australia dibenarkan membuat homeschooling. Homeschooling itu adalah kita ajar anak di rumah, tidak perlu antar ke sekolah. Walaupun alasan teman-teman tidak antar anak ke sekolah bermacam-macam. Antara lain misalnya, karena di sekolah kita itu pendidikan seks dari kelas 1 ke udah diajarkan. Kita nggak mau anak-anak kita diajarkan itu. Tapi kita tidak katakan itu. Yang kita katakan sama pemerintah di sini sesuai dengan undang-undang sini juga kita boleh mohon anak kita udah mau umur masuk sekolah, kita mohon sama Department of Education saya buat homeschooling untuk anak saya. Catatlah umur. Kemudian dikirimlah bahan itu, bahan yang perlu diajarkan untuk kelas 1 bahannya, kelas 2 dan seterusnya. Bahkan dibuat training kalau orang tuanya kurang mampu mengajar pelajar itu dibuat training. Jadi anak-anak terdaftar sebagai homeschooling, tapi waktu untuk belajar untuk dia pergi ke sekolah itu digunakan untuk pemahaman Al-Quran, pemahaman Islam, fardhu ain. Itu yang sangat penting adalah menanamkan akhlak kepada anak-anak itu. Kita sekolah Islam banyak di sini. Maaf saja, saya juga melihat itu kan, karena juga waktu saya baru-baru ini mengajar di sekolah Islam. Nah, tapi akhlaknya sepertinya tertinggalkan. Kita di Indonesia kan ada pelajaran budi pekerti dulu kan. Kalau orang Indonesia kita ada adab resam dengan orang anak, dengan orang tua. Sebenarnya dengan Islam sudah ada, tapi masyarakat Indonesia kita ini yang lebih mempraktekkan tentang itu. Jadi dengan cara begitu, berarti anak-anak kita sudah ada, sama juga seperti di PI dulu. Dulu waktu saya di PI, di basic training, diajarkan oleh instruktur, nanti adik-adik kalau minum kopi, di Aceh kan minum kopi kan, itu 90% orang minum kopi kan. Jadi
Kalau beli kopi, jangan lihat lagi kedai Cina ya. Kenapa? Kalau kamu minum kopi kedai Cina atau belanja di kedai Cina walaupun bukan makanan, berarti kamu sudah menyumbang untuk memperkayakan Cina. Begitu dia kaya, akhir tahun, dia mengeluarkan zakat, tapi Cina tidak. Kalau kaya orang Muslim, dia mengeluarkan zakat 2,5% daripada income dia itu, nisabnya itu. 2,5% dikeluarkan zakat. Zakat itu kepada orang Muslim. Orang bukan Muslim kan nggak bisa terima. Artinya, kalaupun kita belanja minum kopi sama orang Muslim, mahal sedikit lah. Misalnya, kalau di tempat orang Islam 10.000, di situ 9.000. Nggak apa-apa, biar mahal 1.000, nggak apa-apa. Tapi orang Muslim itu nanti dia akan keluarkan zakat. Nah, begitu juga sekarang kita menanamkan kepada anak-anak di sini. Apatah lagi sekarang, lebih nyata lagi, bukan hanya memperkayakan orang yang bukan Islam, tapi kalau kita belanja sama produk-produk yang membantu Israel, sama dengan membunuh secara tidak langsung orang Palestina, anak-anak kita. Karena keuntungan dari mereka akan mensupport Israel, dan Israel akan menganiaya orang Muslimin. Dan ini karena dari kecil kita sudah tanamkan itu anak-anak. Saya waktu masih anak-anak kecil, sekarang saya cucu lah kan. Waktu anak-anak saya kecil di sini pergi umrah. Waktu itu kok di sini halal karena di sana kalau di Australia nggak ada yang halal, ini halal semua. Waktu itu belum ada case macam sekarang. Ini KFC halal, makan KFC tiap hari. Waktu tahun 2000 itu dulu kan. Jadi bagi anak-anak ini terpatri dalam dirinya, sehingga rasa untuk membela Islam itu lebih tinggi. Apatah lagi nanti kita bekali training. Saya di Ashabul Kahfi ini ada macam training kita, tapi kita tidak sebutkan basic training, mental training, advanced training. Tapi kita lakukan training. Jadi kalau Ramadan Islamic Intensive Course, kita di situ bukan hanya pelajaran-pelajaran agama ataupun akidah yang memang kita stretching, tapi strategi untuk hidup kita dengan kalangan yang bukan Islam. Sehingga banyak anak-anak muda itu ya bawa teman-temannya yang bukan Islam, dia tidak sebut-sebut untuk masuk Islam, tapi dia lihat, dia dengar bagaimana Islam. Semua ajaran Islam itu untuk mengajak kebersamaan, mengajak kebenaran, untuk melindungi masyarakat. Kalau yang diharamkan oleh Islam pasti tidak baik untuk pribadi kita dan untuk masyarakat kita. Ya ini bisa dibuktikan. Misalnya salah satu contoh, riba. Islam mengharamkan riba. Ya. Itu pasti tidak baik untuk kita. Kemudian kita bisa tunjukkan, coba lihat ini, orang itu pinjam duit di bank, maaflah, mungkin ada yang berpendapat riba oke lah, bank oke lah, tapi kami di sini strict sekali. Kalau bank konvensional itu riba, udah, terkecuali bank syariah atau bank Islam ataupun syariah finansial. Jadi untuk meminjam duit secara syariah, terkecuali itu, maka kita ada training juga kepada masyarakat, kepada orang tua gitu, bagaimana mengelola finance secara syariah. Ya itu kira-kira yang bisa kita lakukan. Kemudian mudah-mudahan sekali lagi kita doa dan doa. Pemahaman kita satu, yaitu untuk membebaskan Palestina dari penistaan, dari kezaliman daripada pihak Israel. Demikian. Baik Bang. Gini Bang, empat pemegang hak veto di PBB itu kan sudah mengakui Palestina merdeka, kecuali Amerika. Bila Amerika misalnya memveto, bisa nggak veto dibatalkan oleh veto yang lain? Ya, ini mungkin nggak bisa Bang ya? Kenapa, Bang? Nggak bisa. Karena itu dalam hukum tata negara, makanya saya bilang ini dibuat itu memang yang untuk itu. Setiap pribadi itu punya hak veto tersendiri.
kecuali dia yang membatalkan. Tapi anyway, kalau kita bisa kan ini namanya secara apa kan nama undang-undang dibuat oleh manusia kan bisa saja nanti kan berubah. Kalau 4 yang lain itu sepakat nanti mengapa itu bisa saja itu satu apa. Tapi dari segi undang-undang itu dia masih apa. Dan saya menduga begini, ini dugaan ya, insting politik saya. Ini kan permainan mereka berlima ini juga. Mereka berlima ini. Jadi nanti seolah-olah kita yang itunya ke Amerika saja. Padahal sama mereka itu. Ya, sama mereka itu. Cuma sepertinya kita, Cina agak lunak sedikit atau yang ini yang lebih keras. Tapi tidak salahnya kita terus menggencet negara-negara OIC, negara-negara mana saja, terus mengadakan pendekatan kepada yang 4 itu. Kalau saya yang Amerika saja itu, karena si Donald Trump ini juga bukan superpower juga dia bisa dari masyarakat. Di sana ada ada organisasi Islam kita yang memang di situ bisa dilakukan itu, bisa dilakukan pendengaran. Ada Pak Samsi Ali di sana, misalnya orang kita itu. Saya kira itu bisa dilakukan. Beliau kalau saya lihat dalam ceramah-ceramah beliau, pandangan beliau sangat apa. Tapi memang karena beliau bukan politisi, ya nggak bisa buat apa. Tapi pendekatan kita, pendekatan kultural. Pendekatan kultural. Insya Allah dia akan berubah. Saya yakin mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan, tapi jangan putus-putus. Jadi istiqamah perjuangan kita. Yang lobby siapa yang punya kemampuan lobby Israel juga boleh, tidak salahnya. Tapi itulah tadi kita kena punya sumber manusia yang qualified untuk melakukan itu. Demikian. Ya, baik Bang. Ini di chat ada beberapa tanggapan dan pertanyaan ya. Di antaranya ini apakah benar semua yang Israel di Palestina sebenarnya merupakan tes ombak oleh negara-negara penjajah ya Amerika dan sekutunya untuk menjajah seluruh wilayah Timur Tengah dengan menggunakan Israel sebagai pelaksana tes ombak tersebut. Ya, itu dari chat dari KBPI Jakarta Selatan, Bang. Ada beberapa chat yang lain, saya kira ini yang bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah ini nanti Pak Agus Salim ya. Dari Manado. Ya, rest and biar kelihatan. Silakan rest and biar kelihatan ya. Baik, silakan Bang setelah ini Pak Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Salim. Waalaikumsalam. Bang Halidin. Oh ya, silakan. Ya, siapa nih? Pak Ridwan dari Manado, Ridwan Sawi. Siapa? Agus ya? Pak Ridwan Sawi. Ridwan, Masya Allah. Ridwan. Masya Allah Bang, Wana sehat, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi begini Bang, saya pemahaman begini, kelihatannya memang ini Amerika ini memang dia punya rencana yang jelek, yang kurang bagus. Jadi memang dia punya sengaja dia memancing-mancing, satu sisi dia mendukung, sisi lain dia terus kepada Israel untuk suruh langsung hantam Palestina. Nah ini saya kira mudah-mudahan dengan kemarin itu ada rencana mau adakan satu tim pemahaman negara Islam dan Indonesia itu dan didukung oleh negara Barat yang lain, mudah-mudahan ini bisa terjadi dan mudah-mudahan ini harus dihantam, harus dilawan. Jadi harus dilawan kepada Israel sehingga Amerika bisa berpikir lanjut. Ternyata dia kirim terus senjata, kirim terus untuk suruh dilawan. Akan habis ini masalah rakyat yang ada di Afghanistan, di Palestina ini, di Gaza ini. Saya kira kalau soal dia bilang bahwa memang Hamas yang melakukan peperangan, ya harus lawan perang dengan perang, siap. Bukan kepada rakyat sipil. Berarti ada niat-niat yang memang sengaja ingin mau dihabiskan ini rakyat di Gaza ini. Saya kira mudah-mudahan dengan doa-doa kita ini, mudah-mudahan Allah kabulkan dan mereka akan binasa ini Israel ini biadab dan sebagainya. Saya kira itu
tambahan tanggapan saya, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. lanjut ini Kak Agus Salim ya, ini produk Bantul Bang. Dulu apa? Produk Bantul, Oke, produk Cak Bantul. Agus. Oke, Ya. silakan Cak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Cak wabarakatuh. Agus. Alhamdulillah, akhirnya ketemu lagi dengan Ustadz Khalidin Yakob. Alhamdulillah. Masya Allah, ini Alhamdulillah. beliau ini senior saya ini. Bisa Eh, saya tertarik, walau saya agak terlambat tadi mengikuti ya, tapi saya tertarik tadi pembahasan mengenai ini. Eh, Mengenai kasus Palestina ini, kasus Gaza ini, memang eh, sangat kompleks ya. Kalau kita amati dari berbagai macam peristiwa yang sebelumnya ya, bagaimana sikap negara-negara Arab sendiri, ternyata juga tidak nampak kompak di dalam masalah-masalah seperti ini. Ini kan masalah yang sangat paling dekat kita dengar saja, misalnya pengeboman Israel ke Qatar saja. Itu kan jelas-jelas yang apa, yang agresor itu siapa, yang diagresi itu siapa kan sangat jelas itu. Jadi tetap saja negara-negara Arab sebatas kecaman-kecaman saja. Israel itu tidak akan gubris yang namanya kecaman itu. Beliau akan bertindak apa yang mereka inginkan. Tidak peduli kecaman itu sedunia itu ngecam, tidak masalah buat dia. Memang di sini eh, bagaimana negara-negara Arab sendiri ini yang apa yang sangat menentukan. Sampai-sampai ada ide membuat NATO negara-negara Islam misalnya ya. Nah ini tentu saja apa namanya negara-negara seperti apa Saudi apa ini ya